Banyak masyarakat Indonesia yang masih ragu untuk membeli mobil listrik dengan berbagai alasan yang beragam. Mulai dari kekhawatiran tentang masa pakai baterai, proses pengisian daya yang lambat, layanan purna jual yang dianggap kurang memadai, hingga nilai jual kembali yang dianggap rendah. Namun, ada satu hal yang sering menjadi momok utama. Kekhawatiran akan risiko mobil terbakar akibat masalah baterai. Apalagi, berbagai video kebakaran mobil listrik yang viral di media sosial semakin memperkuat ketakutan ini. Tapi, tahukah kamu bahwa fakta sebenarnya justru sebaliknya? Data menunjukkan bahwa mobil listrik jauh lebih aman dibandingkan mobil bensin atau hibrid. Di video ini, kita akan mengupas fakta-fakta yang sering disalahpahami, termasuk bagaimana propaganda asing, terutama Jepang, berusaha menjegal perkembangan mobil listrik di pasar global. Tonton terus videonya sampai habis, jangan di-skip karena kita bakal bongkar semuanya di sini. Black smoke suddenly rises from a parked white Mercedes-Benz electric vehicle. Salah satu insiden kebakaran mobil listrik paling fenomenal dan viral adalah insiden terbakarnya Mercedes-Benz EQE di Korea Selatan pada Agustus 2024. Kebakaran ini menyebabkan 140 mobil di sekitarnya rusak parah, sementara 23 orang dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup asap berbahaya. Selain itu, 103 orang lainnya dievakuasi dari gedung-gedung sekitar karena terpapar asap hitam yang berbahaya. Akibat kebakaran tersebut, sistem kelistrikan di kompleks gedung sekitar juga terdampak. Sebanyak hampir 500 rumah tangga terpaksa mengalami pemadaman listrik dan air selama 5 hari. Namun, pandangan berbeda muncul melalui hasil studi yang mengungkap bahwa mobil listrik ternyata lebih aman jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar konvensional dan mobil hybrid. Menurut Priklindo, data menunjukkan bahwa dari setiap 100.000 kendaraan, hanya 25 unit mobil listrik yang terbakar dibandingkan dengan 1.529 unit mobil bensin dan 3.474 unit mobil hybrid. Artinya, mobil berbahan bakar konvensional memiliki risiko kebakaran 61 kali lebih tinggi dibandingkan mobil listrik. Sementara mobil hybrid bahkan 139 kali lebih berbahaya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko, mobil listrik adalah pilihan yang lebih aman. Data tersebut berasal dari penelitian global yang menunjukkan bahwa persepsi bahaya mobil listrik lebih banyak dipengaruhi oleh bias pemberitaan daripada realitas. Mobil hibrid memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi dibandingkan mobil listrik karena sistem penggeraknya yang menggabungkan mesin bensin dan baterai listrik. Kombinasi ini menciptakan kompleksitas teknis, di mana kedua sistem bekerja bersamaan meningkatkan peluang kegagalan. Mesin bensin pada mobil hybrid beroperasi pada suhu tinggi yang dapat memicu kebakaran jika terjadi kebocoran bahan bakar atau masalah mekanis. Di sisi lain, sistem baterai juga rentan terhadap korsleting atau kerusakan jika tidak dirawat dengan baik. Ketika kedua sistem ini digunakan secara simultan, panas yang dihasilkan bisa berlebih, menambah risiko keselamatan. Desain mobil hybrid seringkali membuat komponen listrik, seperti baterai dan inverter, berada dekat dengan sistem bahan bakar. Hal ini meningkatkan potensi kebakaran jika terjadi korsleting listrik yang memicu kebocoran bahan bakar. Selain itu, perawatan mobil hybrid memerlukan standar khusus untuk kedua sistem tersebut. Perawatan yang tidak tepat atau kurang memadai dapat memperbesar risiko kegagalan teknis. Kompleksitas ini menjadikan mobil hybrid lebih rentan terhadap kebakaran dibandingkan mobil listrik berbasis baterai yang memiliki sistem penggerak tunggal yang lebih sederhana dan aman. Memiliki mobil hybrid pada dasarnya seperti merawat dua jenis kendaraan sekaligus, mobil listrik dan mobil konvensional berbahan bakar bensin. Sistem hybrid menggabungkan keduanya sehingga pemilik harus memastikan perawatan rutin untuk mesin pembakaran internal sekaligus sistem kelistrikan, termasuk baterai dan inverter. Kedua sistem ini memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda.
yang membuat biaya dan kerumitannya lebih tinggi dibandingkan dengan merawat satu jenis sistem penggerak saja. Jika salah satu sistem mengalami masalah, risiko keseluruhan kendaraan bisa meningkat, baik dalam bentuk kerusakan teknis maupun potensi keselamatan, seperti kebakaran. Jadi, bagi pemilik hybrid, tanggung jawab perawatan tidak hanya lebih besar, tetapi juga lebih menuntut perhatian yang serius. Ya, ini lagi-lagi lu kemakan propaganda Jepang ya. Yang kalau lu pikir mobil Jepang emang ramah lingkungan, enggak. Begitu banyak orang mati karena polusi udara, ISPA, dan gali sumur minyak emangnya bersih. Ada indikasi kuat bahwa perusahaan otomotif Jepang memainkan peran penting dalam propaganda yang bertujuan menghambat perkembangan mobil listrik di dunia. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam memproduksi kendaraan bermesin bensin dan hybrid, Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengikuti tren elektrifikasi global. Sementara produsen di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa semakin fokus pada kendaraan listrik berbasis baterai. Untuk melindungi dominasi mereka di pasar kendaraan hybrid, Jepang secara aktif mendorong narasi negatif terhadap mobil listrik. Produsen besar seperti Toyota dan Honda masih mengandalkan teknologi hybrid dalam berbagai lini produknya. Upaya elektrifikasi total berjalan lambat, sehingga strategi mereka fokus pada mempertahankan relevansi pasar hybrid yang semakin ditinggalkan negara-negara lain. Narasi bahwa mobil listrik rentan terbakar sering diangkat di berbagai media yang diduga mendapat dukungan dari media Jepang. Propaganda ini bertujuan memperlambat adopsi teknologi mobil listrik di pasar global, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Padahal, data menunjukkan bahwa kendaraan berbahan bakar fosil, termasuk hybrid, memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih buruk. Emisi karbon dari kendaraan tersebut telah menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti ISPA dan penyakit kronis lainnya, terutama di kota-kota besar. Jejak digital Jepang dalam memanipulasi data keselamatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini bukti kalau perusahaan Jepang dapat dengan mudah mengelabui regulasi dan bukan tidak mungkin memanipulasi berita. Beberapa perusahaan otomotif Jepang pernah terlibat dalam skandal pemalsuan data keselamatan. Salah satu kasus besar melibatkan Daihatsu yang mengakui telah memalsukan hasil uji keselamatan mobilnya selama lebih dari 30 tahun. Tidak hanya itu, Toyota, produsen mobil terbesar di dunia, juga terbukti mengirimkan data palsu dalam uji keselamatan pejalan kaki dan penumpang untuk sejumlah model kendaraan mereka. Skandal-skandal tersebut merusak reputasi perusahaan otomotif Jepang dan mengguncang kepercayaan konsumen global. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produsen dari negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan untuk mengambil alih pangsa pasar. Di tengah tekanan propaganda asing, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mendukung transisi ke energi bersih melalui adopsi mobil listrik. Selain lebih aman, mobil listrik berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, mendukung kebijakan lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah telah memberikan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus cerdas dalam menyaring informasi dan melawan propaganda yang tidak berbasis data. Dukungan terhadap pengembangan teknologi mobil listrik dalam negeri tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memutus ketergantungan pada teknologi kendaraan hybrid yang didorong oleh Jepang. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam revolusi teknologi otomotif.